Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu makna surah Al-Fatihah dan An-Nas. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan makna surat Al-Fatihah dan An-Nas. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan bobot pengetahuannya. Tapi saya akan mencoba menjelaskan, mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari dalam makna surat ini. Pertama, saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan pula jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Saya lanjut ke surat kedua, surat An-Nas. Jadi saya mau bacain lagi surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi itu setelah saya mencari ayat dan artinya, saya juga mencari makna kedua surah tersebut. Yang pertama itu makna surat Al-Fatihah, tafsir dari Al-Munawwarah Imam Madinah, bahwa surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat yang termasuk dengan bacaan Bismillah. Kenapa dimasukkan bacaan Bismillah? Yang dimaksud dengan Bismillah yakni aku memulai dengan menyebut nama Allah Ta'ala, Tuhan yang berhak disembah, yang mempunyai keluasan rahmat bagi seluruh makhluk di dunia dan bagi orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi memang apapun yang kita mulai itu memang seharusnya dimulai dengan Bismillah, seperti itu. Terus juga ada tafsir, aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia.
baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk Maha Penyayang, yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau Bismillah dengan akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindari dari keburukan. Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk di dunia. Nah, lanjut ke makna surat An-Nas. Saya juga menemukan tafsir yang berbunyi yakni sesembahan manusia. Kenapa dijelaskan sesembahan manusia? Sebab raja belum tentu menjadi sesembahan. Mungkin raja di dalam struktur organisasinya sebagai pemimpin. Maka Allah menjelaskan di sini bahwa hanya Dialah sesembahan manusia atau Tuhan seluruh alam. Zat yang disembah manusia dengan sebenar-benarnya, dan nama Tuhan itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun sekutu baginya. Ini adalah 3 sifat Allah, yaitu Rububiyah, Malik, dan Uluhiyah. Rububiyah itu mendidik, Malik itu merajai, dan Uluhiyah itu artinya menjadi Tuhan. Terus ada juga tafsir surat An-Nas ayat 3, aku berlindung dengan Tuhan manusia dan sesembahan mereka yang benar, yang memalingkan keburukan sihir dan ain, serta keburukan setan dari kalangannya. Jadi tempat di mana kita berlindung atas sihir ataupun ain ataupun keburukannya itu hanya kepada Allah. Tafsir selanjutnya, sembahan manusia, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Itulah Tuhan yang patut disembah dan dimintai perlindungan. Aku berlindung kepadanya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi pada manusia dan selalu bersamanya layaknya darah yang mengalir di dalam tubuhnya, yang membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam dada manusia dengan cara yang halus, lihai, licik, dan menjanjikan secara terus-menerus. Aku berlindung kepadanya dari setan pembisik kejahatan dan kesesatan yang berasal dari golongan jin, yakni makhluk halus yang tercipta dari api, dan juga dari golongan manusia yang telah menjadi budak setan. Jadi musuh manusia itu yang sejatinya adalah setan yang selalu mengikuti manusia dan menempel di dalam tubuh manusia, dan juga manusia-manusia yang telah menjadi budak setan. Nah, setelah saya mencari tafsir makna kedua surah tersebut, saya simpulkan bahwa surat Al-Fatihah ini sebagai pembukaan, sebagai pedoman kita sebagai manusia untuk melakukan kegiatan atau kehidupan sehari-hari kita dengan membaca bismillah atau dengan menyebut nama Allah, karena hanya kepada Dialah kita meminta petunjuk kepada Allah, dan sebagai satu-satunya tempat persembahan manusia, sebagai raja yang maha agung dan yang mempunyai kekuasaan atas hari akhir. Nah, sedangkan surat An-Nas adalah tentang meminta perlindungan dari kejahatan setan yang bersembunyi dan kejahatan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi tidak jauh dengan artinya bahwa surat An-Nas ini memang sebagai
pelindung atau sebagai tameng untuk manusia untuk meminta kepada Allah pertolongan atas kejahatan setan yang selalu bersembunyi dan selalu mengikuti dan menempel di tubuh manusia. Jadi keterkaitannya adalah ketika kita meminta Allah, meminta kepada Allah perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah, kita menyembah ataupun yang kita sebagai sebagai umatnya selalu mengingatnya dan selalu memulai pekerjaan dengan izin Allah, maka kita tidak akan ataupun kita insya Allah mungkin kita akan terhindar dari godaan bisikan setan yang selalu menempel di tubuh manusia. Nah, surat ini sebagai petunjuk, Al-Fatihahnya itu sebagai petunjuk dan An-Nasnya itu sebagai menurut saya adalah sebagai penjelas dan cara Allah memberikan pedoman ketika kita mungkin tersesat ataupun ketika kita kebingungan, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Saya mohon maaf karena banyak kekurangan. Sebelumnya nama saya Anastasia Biesta. Saya belajar manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dan semester 1, dan ini adalah materi ulangan tengah semester pendidikan agama Islam. Terima kasih.